Romo, suster, bruder, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021, kembali bersama saya Carolus Agung Prasetyo dalam acara Renungan Harian Masa Prapaskah. Hari ini memasuki hari yang ke-9, disiarkan oleh tim Komsos Gereja Paroki Santo Petrus Purwosari, Surakarta. Renungan hari ini berdasarkan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perikop di atas diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20, menunjukkan bahwa tata cara beribadat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memang benar. Hanya saja terdapat satu kekurangan, yaitu mereka menolak percaya kepada Kristus sebagai anak tunggal Allah. Kita yang telah beriman kepada Yesus tentu harus didukung dengan pola hidup rohani kita yang harus lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu bagaimana caranya? Di dalam bidang liturgi terdapat istilah leg orandi, leg credendi, dan leg vivendi. Istilah tersebut memiliki makna bahwa apa yang kita doakan, kita imani, seharusnya juga kita hidupi dalam rutinitas sehari-hari. Dengan perilaku demikian, ungkapan dan sikap kita merupakan pancaran dari kedalaman hidup rohani kita. Sebagai orang Kristiani, kita jangan sampai jatuh pada ekstrim tertentu. Misalnya, mengagungkan kehidupan berdoa saja, tetapi kurang menjalin kehidupan sosial di tengah masyarakat. Begitu pula sebaliknya, terlalu mengutamakan kehidupan sosial, tetapi kurang mendalami kehidupan rohani. Oleh karena itu, masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan doa dan kehidupan sosial. Dengan demikian,
kita mampu beriman mendalam sekaligus menjadi duta Kristus di tengah dunia. Roh Kudus memimpin kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan memampukan kita untuk bisa semakin dekat dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Selamat menjalankan pantang dan puasa pada hari ini. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.